Yang jadi sorotan di Kompas Malam, Saudara Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis pasca kasus keracunan menimpa sejumlah siswa. Menurut Puan, hal itu perlu dilakukan agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan dalam program MBG. Sebelumnya, siswa di sejumlah daerah diduga keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Ya, harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti untuk bisa pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik dan jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan. Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total. Deretan kasus keracunan MBG menjadi alarm bagi pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi. Setidaknya dalam kurun waktu kurang dari 1 pekan, kasus keracunan MBG terjadi di sejumlah wilayah. Pemerintah mencatat lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan usai menyantap MBG. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Kodari yang menyebut pemerintah melakukan pencatatan kasus melalui sejumlah badan. BGN 46 kasus keracunan. Ini pasti yang mau tanyakan keracunan kan? Ya. Dengan jumlah penderita 5.080. Ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes 60 kasus dengan 5.207 penderita. Data 16 September. Kemudian BPOM 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025. Nah, tolong teman-teman jangan lihat beda angkanya, ya. Teman-teman jangan ngadu-ngadu nih antar KL ya, setuju ya? Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga, bahkan oleh BGN sendiri. Kota Bau-Bau jadi salah satu lokasi kasus keracunan MBG. Kepala Badan Gizi Nasional menyatakan salah satu penyebabnya diduga karena pergantian pemasok bahan baku yang belum siap dan tidak memenuhi standar. Di Bau-Bau itu sudah 8 bulan berjalan. Jadi sebenarnya sudah biasa. Tapi kemarin kejadian karena mendapat informasi baru ganti supplier. Jadi bahan baku yang biasa dipasok oleh supplier yang rutin karena ingin meningkatkan kearifan lokal, diganti oleh supplier lokal yang mungkin belum siap. Jadi kami terus upayakan agar kejadian itu tidak terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang Badan Gizi sudah membuat 1 miliar porsi makan. Atau haruslah, itu harus zero incident. Kita kan ingin membuat anak cerdas, sehat, kuat. Ya harus makanannya dikonsumsi dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan pencernaan. Saat kejadian, pihak sekolah segera meminta siswa untuk tidak melanjutkan makan. Pihak sekolah pun langsung menghubungi puskesmas terdekat untuk penanganan terhadap siswa. Tiba-tiba ada siswa yang melapor bahwa makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada berapa omprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Maka serentak saya perintahkan kepada guru-guru supaya masuk di kelas-kelas, hentikan, jangan makan lagi. Seperti itu saja. Tapi ini sudah ada yang terlanjur makan, Bu? Ya, sudah ada yang terlanjur makan, sehingga yang terlanjur makan itu 1 jam kemudian mereka sudah merasa sakit perut. Maka kita evakuasi lah. Sementara untuk kasus keracunan di Garut, Jawa Barat, pihak kepolisian tengah menunggu hasil laboratorium dari sampel makanan yang dikonsumsi siswa. Polisi juga turut memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami penyebab utama keracunan. Masih dalam penyelidikan, diduga dari MBG. Cuman kita masih menunggu hasil dari laboratorium. Saat ini sedang melakukan penyelidikan, memeriksa para saksi dan mengirimkan bekas makanan atau muntahan ke laboratorium. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono telah memastikan
sejumlah kasus siswa keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis tengah diobservasi. Hal itu disampaikan Wamenkes saat meninjau pelaksanaan MBG di Boyolali pada pekan lalu. Ia meminta penerapan MBG perlu lebih teliti, yakni dengan menyajikan makanan yang higienis dan segar demi menjaga gizi para siswa. Jadi kadang-kadang ya masalahnya itu biasanya alergi, tapi kemudian diidentifikasi sebagai keracunan. Tapi kalaupun ada keracunan, kita sudah tidak lanjuti. Ada beberapa kasus di daerah yang diambil sampel makanannya oleh pihak kepolisian untuk mengidentifikasi apakah benar ini keracunan atau bukan. Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf akibat banyaknya kasus keracunan usai menyantap MBG. Dirinya juga memastikan kasus keracunan ini menjadi catatan penting pemerintah, sekaligus evaluasi dan mitigasi perbaikan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Pertama-tama tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Anggota Komisi 9 dari fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris menyebut, pemerintah perlu memikirkan opsi lain untuk penyajian MBG. Pelibatan kantin sekolah dan komite sekolah dianggap bisa menjadi pilihan untuk penyajian MBG agar menghindari dapur SPPG yang tidak menerapkan SOP dengan ketat. Pemerintah harus memikirkan dan mempertimbangkan opsi lain, misalnya dengan melibatkan kantin sekolah. Idealnya makanan yang akan disajikan kepada anak-anak dipersiapkan oleh kantin atau dapur yang ada di sekolah tersebut, dengan melibatkan orang tua murid dan komite sekolah. Saya punya keyakinan bahwa orang tua murid pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya, sehingga mereka pasti akan terlibat untuk memastikan apa yang disajikan merupakan yang terbaik. Pemerintah tetap menjalankan program makan bergizi gratis karena meyakini tujuan utamanya yakni meningkatkan gizi anak bangsa dan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depannya. Tim Liputan, Kompas TV.